Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bai'il usuli was thimar. Pasal tentang menjual buah-buahan, menjual pokok-pokok, pangkal-pangkal dan buah-buahan. Yadkhulu fi bai'i ardin wa hibatiha wa waqfiha wa wasiyati biha mutlaqan, atau semua ke bai'i, hibatiha, waqfiha, wasiyati biha, masuk dalam menjual tanah, juga masuk dalam menghibahkannya tanah, masuk dalam mewakafkannya tanah, masuk dalam berwasiat dengannya tanah secara umum. Tidak masuk dalam menggadaikannya tanah dan mengakui dengannya tanah. Apa yang masuk? Fa'il dari yadkhulu ma fiha, apa saja yang ada di dalamnya. Apa saja yang ada di dalamnya tanah. Ketika kita jual tanah, maka semua yang ada dalam tanah ikut terjual. Ketika kita hibahkan tanah, apa saja yang ada dalam tanah ikut terhibahkan. Kita wakafkan tanah, apa saja yang ada dalam tanah ikut dalam wakaf. Kita wasiatkan sebidang tanah, semua yang ada dalam tanah itu ikut terwasiatkan. Tidak masuk kalau kita gadaikan tanah. Kalau kita gadaikan tanah, maka tidak tergadailah semua yang ada di dalamnya. Kalau kita mengakui tanah, apa maksud mengakui tanah? Kita mengakui tanah ini milik si B, kita mengakui tanah ini milik si A. Maka ketika kita akui tanah, yang menjadi milik dia hanya tanah saja, isinya tidak. Nah, apa saja yang ada dalam tanah? Min bayaniyah, min binain, dari bangunan, wasyajari rutobin, wasajarin rutobin, dan pohon yang masih basah, pohon yang masih hidup, pohon yang masih basah, wasamarihi, atau kepada binain, buahnya pohon, alladzi lam yazhar indal bai'i, yang belum terlihat bagus ketika dijual, wa usuli baklin, dan usul artinya pangkal-pangkal sayuran, tujazzu atau umbi atau pangkal, umbi atau pangkal, umbi dalam tanah, sayuran di atas, apa namanya itu, tunas-tunas sayur, tujazzu yang dipanen ia, yang dipotong ia tunas-tunas, marratan ba'da ukhra, satu kali setelah kali yang lain, maksudnya berkali-kali. Contohnya seperti kisain dan bitih. Nah, kembali ke kamus. Karena kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu kadangkala memiliki perbedaan makna dengan yang kita pahami. Sementara hari ini belum ada kamus bergambar yang lengkap.
Nah, belum ada kamus bergambar yang lengkap. Kisah selama ini antum tahu artinya apa? Timun. Ini termasuk kisah juga. Nah, itu bagian dari kisah. Ini termasuk kisah juga. Vario juga. Jadi ada dua makna. Kalau lihat di kamus Arab, ada maknanya kisah, bahkan bukan timun. So ini apa? Pitulo. Nah, jadi ada beberapa makna. Kisah arti dasarnya timun, tapi bisa pitulo itu timun, bisa saja yang pahit tadi vario itu timun, bisa juga timun itu timun. Jadi kisah sejenis itulah, sayuran yang panjang, di dalamnya ada isi dan di dalamnya ada biji. Nah, itulah yang mana kisah. Membuat nah, yang panjang beda, nggak ada isi situ. Bitih. Bitih artinya semangka. Itu adalah contoh-contoh dari sayuran yang dipetik berkali-kali. Artinya setelah dipetik, petik lagi, saya petik, petik lagi. La ma yu'khadhu daf'atan. Tidak masuk sesuatu yang diambil sekaligus. Tidak masuk sesuatu yang diambil sekaligus. Kaburin seperti gandum. Nah, wa fijlin. Coba lihat di kamus fijlin. Bahkan fijlin itu ada tiga, fijlin merah, fijlin putih, fijlin hijau. Coba lihat di situ. Kita mau tes mana yang lebih akurat. Buah loba. Bunga loba. Buah loba. Buah loba. Apa namanya? Hah? Ini fijlin. Apa? Wortel. Nih. Ada yang bulat. Fijlin juga bulat. Ini fijlin putih. Ada juga fijlin merah. Nah, nah, bagaimana mau kita terjemah? Hah? Ini fijlin hijau.
hijau warnanya. Nggak bisa. Nah di situ dibuat bunga loba. Jadi kalau antum diterjemahkan misalnya bunga loba, antum ngebayang apa? Hah? Ya pergi antum nanti ke kedai sayuran, Pak minta bunga loba, dikasih itu, yang putih-putih itu. Padahal beda. Nah itu maksudnya lebih kepada akurat pakai gambar. Nah, lama yu'khazu daf'atan, tidak sesuatu yang diambil sekaligus. Contohnya burin, gandum. Gandum kalau panen bisa tunggu lagi. Enggak, sekali panen. Fijlin, yang tadi itu kan dicabut, ke bawah semuanya. Li'annahu laysa lid-dawam. Karena sesuatu itu tidak untuk selama-lamanya. Wasabati, dan tidak tetap. Bahwa kal mangkulati fiddar, maka dianya sama seperti yang dipindah-pindah di dalam rumah, sama dengan yang dipindah-pindah di dalam rumah. Jadi kalau kita menjual tanah, menghibahkan tanah, mewakafkan tanah, mewasiatkan tanah, itu tanah beserta isi-isinya, semua yang ada di dalam itu ikut terberikan, ikut terjual, ikut terhibahkan. Nah, baik berupa bangunannya, pohon yang masih basah, tapi kalau ada kayu bakar di dalam itu nggak masuk. Kalau ada batang kayu yang sudah mati, itu nggak masuk. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa tahan lama, dan faedahnya hanya sekali gus, tebang, cincang, belah, jadi kayu bakar. Itu nggak ikut terjual. Kemudian kalau ada batu-batu kecil di dalam itu nggak ikut terjual. Kalau batunya bukan dalam tanah ya, yang bisa dipindahkan. Tapi kalau semua tanah itu batu semua, ya ikutlah. Itu kan bagian daripada tanah, karena tanahnya berbatuan. Begitu juga buah pohon yang belum nampak bagusnya. Apa maksud buah pohon belum nampak bagusnya? Buah pohon yang kita sudah prediksikan itu tidak akan gugur lagi. Tapi kalau pohon itu masih berbunga, itu masuk terjual. Kemudian sudah jadi putih, putih ikut terjual. Putih sudah mulai membesar, itu sudah ikut terjual. Tapi kalau buah itu sudah nampak bagusnya, itu tidak ikut terjual, tidak ikut terjual. Nah, maka yang ikut terjual adalah samarihil ladzi lam yazhar indal bait. Kemudian usul artinya pangkal-pangkal dari sayuran yang bisa dipanen berkali-kali. Nah, timun bisa dipanen berkali-kali, semangka, perio, pario, kemudian pitulo, kemudian ubi batang bisa dipanen berkali-kali? Bisa? Tidak. Mana memanen berkali-kali? Cabut, dah habis, tunggu berbuah lagi. Jagung? Jagung panen berkali-kali? Setelah antum petik, antum tunggu berbuah lagi? Enggak, kalau itu enggak masuk. Nah, itu adalah milik daripada pemilik tanah. Walaupun tanah sudah dijual, maka semua palawija yang ada di dalam kebun tersebut yang panennya hanya sekali saja, maka itu tidak ikut terjual. Nah, la ma yu'khazu daf'atan, tidak sesuatu yang dipanen sekali saja. Kenapa? Karena dia tidak lid dawam dan tidak lid sabat. Posisinya sama dengan barang-barang yang ada di dalam rumah. Kalau kita jual rumah, apakah jam dinding masuk? Tidak. Karpetnya, kaca hiasnya, dan semua perabotnya tidak masuk selagi masih bisa dipindah. Tapi jangan dibuka ventilasinya. Nah, lotengnya kan punya saya. Kemudian kayunya punya saya, atapnya punya saya, dindingnya punya saya. Di mana rumah yang kamu jual? Itu namanya jual tanah, bukan jual rumah. Kalau semuanya dibuka.
Maka yang boleh dibawa itu yang mengkulat. Nah, itu dalam hal jual tanah. Wa yadkhulu fi bai'in bustanin, masuk di dalam menjual kebun. Wa qaryatin, dan kampung, dijual dia kampung. Wa ardin, ada wanya? Enggak, berarti fa'il daripada yadkhulu. Ardun, masuklah buminya. Wa sajarun, pohon-pohon. Wa binaun, dan bangunan. Fihima, pada keduanya, kebun dan kampung. La mazari'a haulahuma, la mazari'u haulahuma, mazari'u atau kepada ardun, tidak masuk persawahan yang ada di sekitar keduanya kebun dan kampung. Li'annaha laysat minhuma, karena sesungguhnya persawahan tidaklah ia dari keduanya kebun dan kampung. Jadi masyarakat dia semuanya mengungsi ke kota, jadi kampungnya kosong. Daripada kosong, mereka jual semuanya. Kita jual kampung kita lagi ini, kampung dijual. Bahkan lebih gawat hari ini bukan hanya kampung, pulau dijual. Nah, Pulau Cibadak disewakan, dijual. Jadi sekarang dijual kampung. Ketika kampung dijual, masuk tanah. Apa maksud tanah? Hah? Bukankah kampung itu tanah? Tanah mana maksudnya? Tanah yang mana maksudnya? Tanah yang ada di dalam kampung tersebut. Kemudian menurut antum kampung itu bukankah tanah? Ya bisa saja ada tanah di dalamnya, bisa ada rawa. Kemudian pohon-pohonannya, bangunan-bangunannya, tapi tidak masuk persawahan. Nah, persawahan nggak masuk. Kenapa? Karena persawahan bukanlah kampung, tapi persawahan yang ada di sekitar keduanya kampung, di sekitar persawahan yang ada di sekitar kampung. Tapi kalau kita jual kampung kita malah jadi bingung. Kenapa? Sawah dalam kampung. Sawahnya dalam kampung. Apakah sawah dalam kampung juga terjual atau tidak? Kalau sawah dalam kampung. Sementara redaksi di sini sawah di sekitar kampung. Maka kita merujuk kepada hukumnya saja. Nah, apa hukumnya? Sawah tidak masuk. Soal dia ada di sekitar atau dia ada dalam kampung, itu sesuai dengan tempatan tersebut. Kalau orang sekarang antara sawah dan kampung itu sudah menyatu. Kenapa? Karena bosannya hidup di kota, kayaknya buat sawah, buat rumah di tengah sawah. Jadi ada sawah yang dijual untuk perumahan. Dia ingin menikmati alam sawah, sehingga udah campur aduk, ada rumah, ada sawah, ada rumah, ada sawah lagi. Kita tidak melihat bahasa haula, karena haula di situ bukan bahasa hukum, tapi yang bahasa hukum letaknya pada persawahan. Persawahan tidak masuk ketika kita jual kampung. Kenapa? Karena persawahan bukanlah bagian dari kampung. Ketiga, kebun. Kebun. Kalau jual kebun nggak masuk sawah. Walaupun dalam kebun itu ada sawah. Apa beda kebun sama sawah? Apa beda kebun sama sawah? Sawah, sawah, sawah ditanami
dengan bantuan air atau didominasi oleh adanya air, itu namanya sawah. Kemudian kalau kebun itu tidak ada didominasi oleh air, walaupun ada air disiram juga. Kebun korma juga ada air tapi tidak tergenang gitu. Kalau sawah masih ada air di dalamnya. Jadi kalau dijual kebun tidak masuk sawah, dijual sawah tidak masuk kebun, karena sawah bukan kebun, kebun bukan sawah. Nah, kemudian yang ketiga, fi bai'i darin hadhihi salasah, masuk di dalam menjual rumah atau kepada bai'i darin atau kepada bai'i ardin yang pangkal. Ulang amalnya yadkhulu fi bai'i darin, masuk di dalam menjual rumah hadis salah satu oleh ini yang tiga, fa'ilnya oleh ini yang tiga, artinya al-ardul mamlukatu lil bai'i bi jumlatiha, tanah yang dimiliki bagi si penjual dengan keseluruhannya, artinya keseluruhan yang ada di dalam tanah tersebut, hatta takhumuha ilal ardis sabi'ah, sehingga permukaannya tanah, takhumu, permukaannya tanah hingga ke lapisan bumi yang ketujuh. Jadi hatta itu ataf, takhumu bukan fi'il mudhari, itu ma'tuf kepada ardu. Nah, kendati pun permukaannya bumi sampai ke bumi yang ketujuh. Itu yang pertama dari tiga tadi. Yang keduanya, asy-syajarul maghrusu fiha wa in kathura, pohon-pohon yang maghrus, yang ditanam di dalamnya tanah walaupun banyak. Wal bina'u fiha bi anwa'ihi, dan bangunan yang ada di dalamnya tanah, di dalamnya dar, bi anwa'ihi, dengan segala macamnya, anwa'ihi dengan segala macamnya. Nah, kalau kita jual beli rumah, maka yang masuk bukan hanya sekedar rumah, tapi ada tiga hal yang pertama, tanah yang dimiliki oleh si penjual. Tanah yang dimiliki oleh si penjual dengan semua isinya, seperti uraian sebelumnya. Kemudian mulai pada lapisan awal sampai lapisan ketujuh, ada minyak bumi di situ. Minyak bumi milik si pembeli, batu bara milik si pembeli, harta karun milik si pembeli. Kemudian pohon maghrus. Pohon maghrus artinya pohon tua, pohon tanaman tua yang ditanam, walaupun jumlahnya banyak. Kemudian bangunan apa saja, kandang kambing. Nah, selama tidak mangkul. Tapi kalau kandang ayamnya mangkul, nggak ditancapkan ke tanah, cuma diletakkan di atas tanah, itu nggak masuk. Kandang kucing nggak masuk. Tapi kalau kandang ayamnya, kandang kambing kan nancapnya ke tanah. Kandang apalagi kolam ikan, kemudian kandang sapi, kemudian
dapur, saung, semua yang bangunan yang nancap ke tanah, yang nggak bisa diangkat, yang tidak bisa digeser, itu masuk ke dalamnya. Kemudian abwabun mansubatun, pintu-pintu yang terpasang. Pintu-pintu yang terpasang. Seperti kita jual rumah ini, pintu itu masuk. Tapi kalau ada dalam kamar pintu yang belum dipasang, baru dibeli, belum dienselin, itu nggak masuk. Kemudian aghlaquha al-musbitah, kunci-kuncinya yang nempel. Kunci-kuncinya yang nempel. Nah, kunci, itu perhatikan kunci, itu masuk. Tapi kalau seperti gembok, itu nempel nggak? Nggak. Jadi enselnya yang tinggalin. Kalau ada kita rumahnya misalnya pakai ensel kandang ayam gitu, kemudian dikasih gembok, nah gemboknya nggak masuk. Itu gembok kan kunci, tapi kan dia mangkul, gembok pagar, nggak masuk. Rantainya nggak masuk. Tapi kalau dilaskan ke situ, dia masuk. Jangan kira nanti kunci yang nempel masuk. Lalu untuk katakan anak kuncinya kan nggak nempel, jadi nggak masuk. Tembak anak kuncinya, boleh, 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 nggak boleh. Walaupun anak kuncinya nggak nempel, masa anak kunci juga nempel di situ? Masuklah maling. Jadi anak kunci terbawa dalam kata kunci yang sudah nempel. Tidak masuk pintu-pintu yang dicabut, pintu-pintu yang tidak dipasang. Jangan diartikan pintu-pintu yang bisa dicabut. Hari ini semua pintu itu bisa dicabut, karena enselnya itu bisa dilepaskan. Kalau begitu nanti orang jual rumah nggak ada jendela, nggak ada pintu. Kenapa? Saya dengar pengajian pintu-pintu yang bisa dicabut. Bisa dicabut semuanya. Semakin mahal enselnya, semakin bagus lagi. Buka, lepas dia. Jadi makna pintu-pintu yang dicabut bukan pintu-pintu yang bisa dicabut, tapi pintu-pintu yang tidak terpasang. Artinya belum dipakaikan ke rumah tersebut, nggak ada konsennya. Wasururu, ranjang. Wahijaratul madfuna bila binain, batu yang terkubur dengan tidak dibangun, itu nggak masuk. Batu yang terkubur dan tidak dibangun. Tapi batu yang terkubur seperti pondasi rumah, itu masuk. Tapi kalau ada batu sisa bangunan tertimbun oleh tanah, boleh digali dan dibawa, itu tidak masuk, terjual. Titik. Kemudian tidak masuk di dalam menjual budak, kinin, budak, dzakarin au ghairihi, laki-laki lah ada ia budak tersebut atau selain laki-laki, yaitu atau oleh halaqah bi udhuni, anting yang ada di telinganya. Jadi kalau jual budak, antingnya tidak masuk, baik budak perempuan apalagi budak laki-laki. Au khatamun, atau cincin, au na'lun, atau sendal, itu nggak masuk terjual. Wa kadza thawbun alaih, begitu juga pakaian yang sedang dia pakai. Thawbun alaihi, pakaian di atas badannya, pakaian yang sedang dipakai, itu juga nggak masuk. Jadi kalau beli budak, bawa bajunya. Setelah deal, maka budak itu harus ganti baju dengan baju yang dibawa oleh pembelinya. Nah, khilaf bagi Imam Al-Hawi.
Kata Imam Ahawi, baju yang ada di badannya itu nggak boleh dilepas, terjual. Sama dengan kitab Muharrar Imam Rafi'i, wa in kana satira auratih, walaupun ada ia baju itu penutup auratnya. Walaupun ada ia baju itu penutup auratnya. Walaupun ini miliknya kitab Fathul Mu'in, bukan khilafiyah kepada Imam Hawi atau Muharrar. Jadi khilaf bagi Imam Hawi, khilaf bagi Imam Muharrar. Nah, wa in kana itu ghayah kepada wa kadza thawbun alaih. Begitu juga masuk pakaian yang ada di atas budak, walaupun ada ia pakaian penutup auratnya. Jadi supaya tidak membuat orang salah paham dengan redaksi, maka khilafan itu bagusnya tak di paling ujung. Khilafan lil Hawi wal Muharrar, begitu bagusnya. Sehingga wa in kana satira auratih ini tidak beranggapan pendapat Imam Hawi atau Muharrar. Kenapa? Kalau kita katakan itu adalah kaul Hawi dan Muharrar, tentu maknanya rancu. Nah, khilaf bagi Imam Hawi dan Muharrar, artinya Imam Hawi dan Muharrar wajib terjual, ikut terjual pakaian yang sedang budak pakai, walaupun itu penutup auratnya, kan nggak nyambung. Tapi nyambung wayah itu kalau itu kepada wa kadza thawbun alaih wa in kana satira aurati. Begitu juga kalau jual budak, ikut terjual pakaian di atasnya budak, walaupun pakaian itu penutup auratnya budak. Khilaf bagi Imam Hawi dan Imam Muharrar, Imam Rafi'i. Titik. Kemudian ataf lagi kepada yang pertama, yadkhulu fi bai'i ardin, yadkhulu fi bai'i ardin, yaitu wa fi bai'i sajarin, yadkhulu fi bai'i sajarin rutabin, masuk di dalam menjual pohon yang masih basah, masuk di dalam menjual pohon yang masih hidup, artinya masih basah. Kalau bahasa kita hidup, maksud basah di sini bukan basah karena air hujan, tapi masih tumbuh. Bahasa Arabnya rutabin. Bila ardin, dengan tanpa tanahnya, dengan tanpa tanah, ketika itlaq. Jadi saya jual kepada kamu pohon ini tidak dengan tanahnya. Saya jual kepada kamu pohon ini tidak tanahnya. Maka masuklah arkun, uratnya. Maka masuklah uratnya. Irkun. Nah, irkun, barisnya irkun, masuklah uratnya, walaupun ada ia urat sudah kering. Walaupun ada ia urat sudah kering. Illam yustarat qat'us sajar. Jika tidak disyaratkan menebang pohon tersebut. Jika tidak disyaratkan menebang pohon tersebut, bi an surita ibqa'uhu, dengan bahwa disyaratkan kekalnya pohon, atau utlika, disampaikan secara mutlak. Kenapa uratnya masuk? Liwujubi baqa'is sajari rutab, karena tetap membiarkan pohon yang masih tumbuh. Karena wajib membiarkan atau menjaga pohon yang masih tumbuh. Titik.
Jadi ketika seorang penjual menjual pohon yang masih tumbuh, yang masih basah kepada seorang pembeli dengan cara mutlak. Apa maksud cara mutlak? Saya jual pohon ini sama kamu, pohonnya saja, nggak pakai tanah, pohonnya saja. Itu maknanya jual belinya mutlak. Atau jual belinya disyaratkan, dikekalkan. Saya beli pohon kamu ini tanpa tanahnya, artinya tidak dengan tanah-tanahnya, dengan syarat pohon ini dibiarkan tumbuh di sini. Dengan syarat pohon ini dibiarkan tumbuh di sini. Tidak bisa dipahami? Dua macam. Pertama, secara mutlak, saya beli pohonmu tanpa tanahnya dengan harga sekian, tidak disinggung apakah syarat dipotong, ditebang, atau syarat dibiarkan, nggak ada. Penjual belinya mutlak saja. Yang kedua, surito ibqa'uhu, disyaratkan membiarkannya pohon. Saya mau beli pohon kamu ini, pohonnya saja tanpa tanahnya, dengan syarat kamu izinkan pohon ini tumbuh di sini sampai saya mau, atau selama-lamanya. Maka ketika seperti itu akad jual belinya, maka masuklah terjual urat-urat pohon itu. Kenapa? Karena dengan disyaratkannya kekal, maknanya urat dibutuhkan. Kalau urat tidak ikut terjual, katanya saya mau ambil urat kayu saya, yang saya jual sama kamu kan pohonnya saja. Pohon sama urat tahu bedanya? Nah, apa itu pohon? Batang urat. Apa bedanya? Fokol ardi wa tahtal ardi, itu bedanya. Batang di atas tanah, urat dalam tanah. 6. Lalu dikatakan saya akan jual pohon saja, urat kan tidak. Jadi saya mau ambil uratnya untuk hiasan, maka hukumnya tidak boleh. Walaupun disebut hanya jual pohon, masuklah uratnya. Kenapa masuk uratnya? Tadi kan disyaratkan pohon itu kekal di tempat. Pohon kekal di tempat wajib dengan urat. Nah, karena wajib mempertahankan pohon itu basah. Sementara supaya pohon itu tetap basah, tetap hidup, tetap tumbuh, bergantung kepada urat. Ridho bisyik, ridho bima yatawalladu min. Kamu kan ridho tadi dengan syarat pohon itu tumbuh. Berarti kamu ridho dengan sesuatu yang bergantung kepadanya pohon itu untuk tumbuh, yaitu uratnya. Kemudian berlanjutlah jual beli terus. Kemudian wajib kepada pembeli khal'ul yabis indal itlaq. Wajib terhadap pembeli mencabut pohon yang sudah mati, mencabut pohon yang tidak tumbuh lagi ketika jual belinya mutlak. Lil adati, karena kebiasaannya begitu. Misalnya dia jualkan satu batang, dua jual satu kebun karet. Nah, sejual sama kamu pohon karet ini semuanya dan harga sekian, tapi tidak tanahnya. Begitu saja dia katakan. Nggak ada dikatakan syarat dicabut, syarat dibiarkan, nggak ada. Jual belinya mutlak. Maka pada saat itu pohon yang masih tumbuh wajib dibiarkan. Pohon yang sudah mati wajib ditebang. Kenapa? Lil adah. Al adatu muhakkama. Adat menjadi sebuah hukum. Fa in syarata qat'ahu aw qal'ahu umila bih. Maka jika ia mensyaratkan
memotongnya pohon yang sudah mati atau mencabutnya pohon yang sudah mati, niscaya diamalkan dengannya. Kalaupun tidak disyaratkan, tetap dicabut pohon yang sudah mati itu, karena biasanya begitu, yang mati dicabut, ditebang. Tapi kalau sudah disyaratkan dalam akad, sebeli pohon karet kamu ini di harga sekian, dengan syarat pohonnya dibiarkan tidak ditebang, kemudian kalau mati nanti baru saya tebang. Kalau sudah mati, kalau ada yang mati nanti saya tebang, maka diamalkanlah syarat tersebut. Tapi kalau sebaliknya dia disyaratkan mengekalkannya pohon yang sudah mati, kalau disyaratkan mengekalkannya pohon yang sudah mati, saya beli pohon-pohon kamu ini dengan, nah, kalau disyaratkan membiarkannya, ini masalah dalam pohon yang sudah mati. Fa in surita ibqa'uhu au ibqa'uhu, itu atau kepada qat'uhu. Ulang ambilnya, fa in surita ibqa'uhu, jikalau disyaratkan membiarkannya pohon yang mati, maka batallah jual beli. Saya beli pohon-pohon kamu ini dengan syarat dibiarkan di tanah kamu selama-lamanya, baik dia mati maupun hidup, tetap di tanah kamu sampai dia roboh sendiri ke tanah. Itu syaratnya, tidak sah jual beli. Wala yantafi'ul mustari bimaghrasiha, dan tidak boleh mengambil manfaat oleh si pembeli di tempat tumbuhnya pohon yang sudah kering. Tidak boleh mengambil manfaat oleh si pembeli di tempat tumbuhnya pohon yang sudah kering tadi. Oke. Misalnya dia beli pohon pohon mangga. Pohon mangga, pohonnya besar, kemudian ada urat-uratnya. Nah, di dekat pohon itu dia selipkan di situ pohon cabai. Kemudian dia tanam di situ sayur dekat dengan batang pohon yang dia beli. Yang dia beli, apa hukumnya? Boleh. Kenapa boleh? Selagi pohon masih hidup. Tapi kalau pohon itu sudah mati, maka bekas di mana pohon itu tumbuh tidak boleh dimanfaatkan oleh pembeli. Kenapa? Ketika pohon sudah tidak lagi tumbuh, sudah mati, maka pohon wajib dicabut. Ketika sudah dicabut, bekas tempat tumbuh pohon itu tidak lagi haknya si pembeli, karena yang dibeli hanya pohonnya saja. Dan masuk juga ranting yang masih basah. Kalau kita menjual pohon, maka masuklah ranting yang masih basah. La yabis, tidak ranting yang kering. Yabisun, tidak ranting yang kering. Wasyajaru rutabun, padahal pohonnya masih basah. La yabisun, tidak masuk ranting yang kering. Wasyajaru rutabun, padahal pohonnya masih basah. Kenapa tidak masuk ranting? Li'annal adata qat'uhu, karena sesungguhnya kebiasaan adalah memotongnya ranting kering. Antum pernah hidup mencari kayu bakar? Tidak pernah. Pernah tahu tentang mencari kayu bakar? Astagfirullah, bagaimana cara cari kayu bakar? Hah? Dicari, mencari kayu bakar ke hutan. Apa yang dicari? Hah? Ranting kayu yang dicari.
Kalau dapat pohon mati, alhamdulillah. Tapi semua orang bahasa cari kayu bakar itu yang dicari ranting yang mati. Kalau sekiranya ranting mati itu masih ada di pohonnya, apa yang dilakukan? Nah, berusaha untuk dijatuhkan dan dipukul-pukul sampai jatuh ke bawah, maka itu akan menjadi kayu bakar. Sekarang saya jual sama antum nih kebun karet. Kira-kira ada 100 batang di situ. Hanya kebun karetnya saja, tidak termasuk tanahnya. Maka ketika akad jual beli, setelah selesai akad jual beli, saya pemilik kebun masih bisa mengambil ranting mati yang ada di pohon itu. Nah, tunggu ya, sehari ini saya mau ambil ranting mati saya dulu. Itu apa ranting mati? Itu mahal, kayu bakar. Satu ikat 3.000 rupiah. Kalau diambil dalam 100 ranting itu, mungkin bisa dapat 50 ikat. Kali 3.000, 150.000 rupiah. Karena di zaman saya SD masih lihat ada keluarga yang hidup dengan cari kayu bakar. Jadi sepulang dia dari menyodot karet, dia bawa kayu bakar, satu ikat ke kepalanya. Nah, anaknya sama-sama sekolah SD, tapi lebih duluan beberapa tahun. Keluarga itu dikenal dengan menghidupi keluarga dengan menjual kayu bakar ke kedai-kedai waktu itu masih pakai kayu, kedai nasi, kedai gorengan. Jadi yang dia cari ke kebun itulah kayu-kayu patah itu, kayu-kayu mati. Dan adatnya memang begitu, setiap ranting yang mati dipotong. Begitu juga warakun rutab. Nah, begitu juga, artinya begitu juga masuk terjual. Ketika kita jual pohon, masuk terjual daun yang masih basah. Daun yang masih basah itu ikut terjual. Tidak masuk terjual daun inai, menurut pendapat yang kuat. Nah, ketika kita jual pohon, masuklah daun yang basah, tidak masuk daun inai menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau kita jual adalah pohon inai, maka ketika jual pohonnya saja, maka daunnya boleh kita panen dulu. Panen daunnya dulu, baru kasih, ini pohon inaimu. Daunnya mana? Kan saya jual pohonnya saja. Nah, kalau jual pohon tidak masuk daun. Kenapa dikecualikan pohon inai? Karena manfaatnya inai ya di daunnya situ. Manfaatnya ini di daunnya. Dan tidak ada orang jual karet minta mau ambil daunnya. Kemudian jual pohon mangga ambil daunnya. Itu udah masuk ke dalam. Kalau mangga dijual lalu tidak masuk daunnya, dan penjual nih gila juga, dia habisin daunnya semua, itu mati itu pohon mangga. Nah, kalau ini nggak akan mati. Kenapa nggak mati? Dia diciptakan untuk daunnya dihabiskan. Dia nggak akan mati. Nah, titik. La yadkhulu fi bai'is syajari maghrasuhu. Tidak masuk dalam menjual pohon tempat tumbuhnya pohon. Tidak masuk dalam menjual pohon oleh tempat tumbuhnya pohon, tempat ditanamnya pohon. Kalau pohon itu diameternya 75 cm, maka tanah tempat pohon itu tumbuh diameter 75 cm itu namanya maghras. Itu nggak masuk. Fala yatsbi'uhu fi bai'ih, maka tidak mengikuti ia tempat tumbuh akannya pohon ketika menjualnya pohon atau di dalam terjualnya pohon. Lianna ismas syajar la yatanawuluhu, karena nama pohon itu tidak mencakup ia akannya
akarnya tempat tumbuh, magras. Ini erat hubungannya dengan masalah penjualan, pembelian pohon-pohon hias yang ada di dalam pot-pot. Pohon buah mini yang ada dalam pot-pot. Beli mangga mini, kan ada mengerasnya, itu tanah yang masukkan dalam drum. Ketika kita beli mangga mininya, maka tidak termasuklah pot dan tanah itu, nggak masuk. Maka caranya, buka potnya, cabut pohonnya, bawa ke rumah, tanam, ditanam, mati dia. Kenapa? Tanahnya sudah dilepas. Maka dalam jual beli secara mutlak nggak masuk. Supaya jual belinya itu bisa selamat, maka antum harus katakan, ini saya beli pohonnya dari potnya ya. Nah, biasa begitu. Saya beli pohon dari potnya ya. Kalau dari potnya Pak, tambah harga lagi. Sebetulnya dia memang jual beli pakai potnya sebetulnya. Tapi karena kita jujur dengan hukum, kita sebut potnya. Kalau dari pot, tambah harga lagi. Kalau tambah harga lagi, saya nggak jadi beli. Nah, itu jawabannya. Kita cari tempat lain. Kita mau menerapkan satu hukum yang biar sah gitu, biar kita nggak kepakai pot orang itu. Karena kalau kita beli satu pohon, hanya pohonnya saja tanpa menyebutkan potnya, walaupun nanti potnya kita bawa pulang dan dia tidak marah, secara hukum fikih itu masih milik dia. Nah, kenapa? Karena secara hukum kalau beli pohon itu tidak masuk tempat tumbuh dia, tidak masuk pot dan tanahnya, karena nama pohon itu tidak mencakup ke situ. Tapi karena mereka menganggapnya kalau potnya dilepas dan tanahnya dibuang, itu menyebabkan pohon itu mati, nggak mungkin. Akhirnya terikutkanlah ke situ. Berarti karena kita jujur dengan hukum, supaya nggak kepakai punya orang, kita sebutkan dalam akad, saya beli pohon dengan potnya. Karena kita jujur, dia naikkan harga. Kalau dengan potnya, tambah harga. Nah, jadi magras, kalau dalam fikih ini, magras dulu itu ya beli pohon yang tumbuh di kebun. Kita beli pohonnya saja, tidak masuklah tanah yang ada di bawah pohon itu. Jadi kalau pohon itu sudah mati, maka akan ditebang. Setelah ditebang, urat-uratnya akan dicabut, diberikan sama si pembeli pohon. Tanah itu ditimbun lagi. Ini milik siapa? Milik siapa? Milik siapa tanah itu? Bekas pohon tumbuh tadi yang ditimbun? Penjual. Karena tidak ikut. Itu yang kebayang ketika kita ini dibaca. Nah, tapi perkembangan teknologi, bukan teknologi, ilmu pertanian pada hari ini, jadi orang siapkan tanah dengan potnya. Maka kalau kita bahas kepada hukum modern, yang beli pohon saja itu adanya di mana? Yang beli pohon saja tanpa tanah itu di mana adanya? Pedagang-pedagang pohon hias, pedagang-pedagang bunga. Maka magras maknanya pada hari ini adalah tanah yang ada dalam pot. Nah, tanah yang ada dalam pot. Maka kalau kita beli satu bibit, maka tidak masuklah potnya. Wala samarun zahara, tidak masuk juga buah yang sudah nampak bagusnya. Katal'i nakhlin yatasaqqaqu, seperti mayang kurma yang sudah belah. Nah, itu mayang kurma yang sudah belah. Kalau kita jual kelapa,
kita jual kelapa saja, pohonnya saja, maka ketika kita lihat ke atas, maka perlu ditandai. Ditandai. Apa yang perlu ditandai? Mayang yang mana saja yang sudah pecah. Mayang tahu? Nah, mayang yang sudah pecah, tahu mayang? Antum tuh kayak nggak hidup di hutan, di hutan. Pernah lihat kelapa? Tahu mayang? Seperti apa, Isan? Coba. Allah. Astagfirullah. Nih, mayang. Mayang. Nih orang kampung nggak tahu mayang. Ini ya, yang kuncup tuh. Maka kalau dijual kelapa ini, mayang ini masuk nggak? Hah? Tidak masuk. Yang masuk mana? Mayang yang sudah pecah. Ini mayang sudah pecah. Nah, itu isinya adalah. Atau ada masalah di mata? Sudah pecah. Jadi kalau kita jual kelapa, ini sejual, mana kelapa ibu tuh? Sejual sama antum, kita malas ya mondar-mandir ambil kelapa. Nah, kita beli aja kelapanya, tanahnya tidak. Jadi saya beli kelapa satu batang ini, kelapanya saja untuk kami tebang. Nah, untuk kami tebang, kan ada yang seperti itu. Apabila kita menyewa satu rumah, bangunan kita terancam dengan satu kelapa pemilik tanah, maka kita beli kelapa itu ya untuk ditebang, niat potong, itu syarat potong. Hukumnya boleh. Maka kita lihat ke atas. Karambi Mudo punya siapa? Punya siapa? Penjual, bukan pembeli. Maka kalau dimakan kelapa mudanya itu berarti memakan benda haram. Nah, itu hukum jual belinya. Maka kalau sekiranya kita beli kelapa, kelapa ini nggak kita tebang nih. Kelapa ini mau kita ambil buahnya. Maka ketika akad mesti kita tandai ke atas itu. Semua mayang-mayang kelapa yang ada di sekitar itu kita ikat dengan benang merah. Mulai kelapa tua, kelapa muda, kelapa mumbang, kelapa yang mayangnya sudah pecah, itu diikat. Sebagai apa? Tanda ini milik si penjual. Nah, kalau sudah habis semuanya nanti yang bertanda itu, ke atasnya baru milik kita. Dari mana milik kita? Mulai daripada mayang yang masih kuncup tadi. Tapi kalau dia retak, itu milik si penjual. Itu namanya hukum fikih. Nah, tidak masuk buah yang sudah keluar. Contohnya tal'in nakhlin yatasaqqaq, mayang kurma yang sudah pecah. Dan buah seumpama anggur. Dan tidak masuk juga buah seumpama anggur bi rauzin. Hah? Bi buruzin. Nah, dengan sudah nampak.
dengan sudah nampak. Kemudian buah jauzin dengan inikot. Kemarin jauzin apa artinya? Nah, pala. buah pala. Jauzin, inikot. Inikot itu istilah yang terjadi pada pohon itu. Inikot. Oke. Pala itu muncul dari mana? Awal buah pala itu muncul dari bunga. Bunga setelah diserbukkan, dia akan muncul jadi putih, yaitu beransur-ansur jatuhnya mahkota bunga. Setelah jatuh mahkota bunga, tinggal putih yang ada di dalam, itu disebut dengan iniqat. Nah, jauzin itu dengan cara iniqat. Kalau anggur itu dengan cara buruz, nampak. Buruzin dengan inikot itu dengan proses yang sama. Apa prosesnya? Bunga beransur-ansur, kelopak bunganya hilang, kemudian mahkota bunga hilang, kemudian tinggallah putih yang ada di dalam. Pernah baca ilmu PA? Oke. Lihat di layar. Sayang layarnya kecil. Nampak? Nah, ini namanya mahkota bunga. Ini namanya kelopak. Ini tangkai. Tahu kan tangkai? Ini yang di bawah yang hijau kayak daun namanya kelopak. Ini disebut dengan mahkota. Di ujung ini disebut dengan serbuk sari. Kemudian ada talinya, ada tali sari, ada serbuk sari. Kemudian di sini ada putih. Kalau seperti ini namanya bunga. Bunga ini akan jadi buah, beransur-ansur dengan jatuhnya kelopak, jatuhnya serbuk sari, tinggal putih yang di dalam nampak dia. Nah, tinggallah dia kecil begitu. Itu dalam bahasa fikih untuk anggur namanya buruz. Buruz. Tapi kalau kita jual anggur, nasi nampak kelopak bunganya, itu kelopak buah yang muncul dari kelopak buah itu, dari bunga yang masih nampak itu milik si pembeli. Nah, tapi apabila kelopaknya sudah jatuh, mahkota bunganya sudah jatuh, tinggal putih kecil, itu namanya buruz. Itu milik si penjual. Kalau di buah pala, bahasa dan prosesnya sama, tapi bahasa Arab mengatakan itu nama iniqat. Cuman bahasa Indonesianya apa? Hah? Bahasa Indonesianya apa? Ketika bunga sudah gugur, tinggal putihnya saja. Fama zahara minhu lil ba'i wa man lam yazhur lil mustari. Apa saja yang sudah nampak darinya buah, maka milik si penjual. Apa saja yang belum nampak adalah milik si pembeli. Maka kalau kita jual anggur harus hati-hati. Maka harus ditandai. Apa yang perlu ditandai? Mana saja tangkai-tangkai anggur yang kelopak bunganya sudah jatuh, maka itu milik si penjual. Maka kita nggak boleh memetiknya.
nggak boleh memetiknya. Tapi mana yang tidak bertanda, berarti kelopak bunganya nggak jatuh, itulah menjadi milik kita nantinya. Dan bunga-bunga, buah-buah yang masih ada di tangkainya, dan itu adalah milik si penjual, itu akan menyebabkan persengketaan juga nantinya. Persengketaannya apa? Buah kamu ambillah, sudah banyak menyerap tanaman saya, saripatinya, saya mupuk buah kamu yang besar di situ, ambil. Ada yang mengatakan, saya nggak mau ngambil, saya tunggu beberapa hari lagi baru ngambil. Nah, supaya tidak terjadi pertengkaran, maka perlu ada kejelasan ketika akad. Saya jual kepada kamu kebun anggur saya, yang buah yang hak saya yang masih lengket di situ, dengan syarat dibiarkan sampai layak panen. Itu satu. Dan supaya mudah, tidak ribet urusannya, saya beli pohon anggurmu beserta buah-buahnya. Habislah semua, nggak ada milik lagi penjual. Itu cara yang lebih mudah. Sebeli kelapa ibu beserta buah-buahnya yang ada. Nah, maka tidak ada lagi yang namanya milik penjual. Kenapa? Sudah disyaratkan. Masalah yang kita bahas barusan, yang nampak milik si penjual, yang belum terlihat buah itu adalah milik si pembeli, ini dalam jual beli mutlak. Lihat ke depan. Walau syuritas samaru li ahadihima, jikalau disyaratkan buah bagi salah satu keduanya, berarti enggak mutlak, udah pakai syarat. Disyaratkan buah bagi salah satu keduanya, maka dianya buah baginya salah satu. Kata si penjual, sejual pohon ini buahnya untuk saya setahun ini, maka buah milik si penjual. Pembeli katakan, saya beli pohon kamu beserta buah-buahnya supaya tidak ada urusan nanti belakangan. Disetujui, berarti buah walaupun sudah hampir matang sekalipun, itu adalah milik si pembeli karena sudah disyaratkan di dalam akad. Amalan bisyarti, karena mengamalkan dengan syarat yang sudah disepakati. Sawaun azhara samaru amla, bersamaan apakah telah nampak buah tersebut atau belum nampak. Kalau untuk pahami kalimat tersebut, azhara, jadi a dengan zahara itu bukan kalimat yang sama. Tapi kalau untuk paham nanti sawan azhara samaru amla, itu nanti bingung malah pemahamannya. Bersamaan menampakkan dia akan buah atau tidak. Bersamaan menampakkan dia akan buah atau tidak. Apa maksudnya itu? Kebaca azhara, fi'il madi af'ala. Dia bukan fi'il madi af'ala, dia adalah hamzah istifham. Sawaun azhara samaru amla, bersamaan apakah telah. Wa yabqiyani ais samaru az-zahiru wasyajaru indal itlaq, dan dibiarkan kekal kedua-duanya, buah yang sudah nampak bagusnya, buah yang sudah nampak bakal buahnya, dan pohon ketika itlaq. Ketika itlaq artinya jual beli tanpa ada syarat. Fayashaikul ba'i'u tabghiyatis samari ila awanil jidad atau awanil jadad, maka berhaklah si penjual membiarkan buah hingga waktu panen. Ke belakang, ketika jual belinya mutlak, tidak disebutkan buah yang di pohon milik menjadi milik si penjual kah atau milik si pembeli, maka standar hukumnya adalah apabila buahnya sudah nampak itu adalah milik si pembeli, apabila buahnya belum nampak itu adalah milik si penjual. Jual beli berlangsung, maka si penjual, karena buah yang nampak adalah milik dia, dia punya hak untuk membiarkan buah itu di pohonnya sampai tiba masa panen.
Jadi si pembeli tidak bisa memaksa si penjual memetik buahnya yang masih putih. Nah, dalam hukum fikih, kalau jual beli yang barusan kita lakukan tidak ada kejelasan buah, maka buah yang nampak milik kamu, kata si pembeli. Kata si penjual, iya betul milik saya, tapi buah kamu itu kan nempel di pohon yang sudah saya beli. Dia menyerap serat-serat makanan dari batang pohon saya. Dia numpang hidup di urat-urat kayu saya. Jadi kamu mesti mengambil buah kamu sekarang juga. Suruhlah dia memetik putih kelapa mumbang-mumbangnya itu. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, hukum sudah menetapkan. Maka si penjual berhak membiarkan buahnya yang ada di pohon tersebut sampai masa panen. Fayakhuzahu daf'atan, maka dia boleh mengambilnya buah sekaligus. Kalau kelapa kan mungkin sekaligus. 6. La tadrijan, tidak boleh bertahap. Tidak boleh bertahap. Kalau kelapa bagaimana? Kelapa dimasukkan sekaligus, yang sudah layak panen, tandan mana yang sudah layak panen mesti diturunin satu tandan. Nggak boleh diambil 3 dulu, 2, kemudian 4. Nggak boleh sekaligus. Tapi tandan yang belum masak, tunggu sampai masak, itu nggak ada masalah. Itu tidak dianggap tadrij, bertahap. Itu sudah dianggap daf'atan. Kenapa saya nggak daf'atan? Karena buah kelapa masaknya tidak sekaligus. Dia berurutan sesuai dengan tandan yang paling cepat, yang paling di bawah. Walil mustari tabghiyatus sajari madama hayyan. Bagi si pembeli punya hak membiarkan pohon selagi ada ia pohon masih hidup. Nah, bagi pembeli berhak membiarkan pohon selama kekal ia pohon itu hidup. Ketika pembeli hanya membeli pohon saja tanpa tanahnya, maka pembeli punya hak kuasa membiarkan pohon hidup di tanah itu selagi masih hidup. Fa in qala'a, maka jika tercabut ia pohon, tumbang karena angin, falahu warsuhu, maka boleh bagi pembeli menanamnya kembali. In nafa'a, jika bermanfaat ia, la buddalahu, sesuatu yang tidak boleh tidak baginya. Jika bermanfaat, tapi tidak semua pohon tumbang bisa ditanam lagi. Tapi kalau bisa ditanam lagi, boleh. Misalnya dia belum tercabut di akarnya, cuma miring saja, kemudian berusaha untuk diluruskan, ditopang. Kalau ada manfaatnya dan mesti dilakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanam justru tidak berguna lagi, maka dia nggak boleh menanamnya. Wa yadkhulu fi bai'i dabbatin hamluha, masuk di dalam menjual hewan, yaitu hamluha, bebannya hewan. Al-mamluku limalikiha, yang dimiliki bagi pemiliknya hewan. Fa in lam yakun mamlukan limalikiha lam yasiha al-bai'u. Salah, bukan beban, tapi kandungan. Wa yadkhulu fi bai'i dabbatin hamluha, masuk di dalam menjual hewan oleh kandungannya hewan. Masuk di dalam menjual hewan oleh kandungannya hewan yang dimiliki bagi pemiliknya hewan. Jadi kandungan itu adalah miliknya
pemilik hewan. Jadi hewan dan kandungnya satu pemiliknya. Maka ketika pemilik menjual hewannya, termasuklah kandungannya di dalam. Fa illam yakun mamlukan limalikiha lam yasihal bai'u. Jika tidak ada ya kandungan itu milik bagi pemiliknya, jika tidak ada ya kandungan itu milik bagi pemiliknya, niscaya tidak sahlah jual beli. Kenapa tidak sah? Ka bai'iha duna hamliha, sama halnya menjualnya hewan tanpa kandungannya. Begitu juga sebaliknya, menjual kandungan tanpa hewan, hukumnya tidak sah. Menjual hewan tanpa kandungan hukumnya tidak sah. Menjual kandungan tanpa hewan hukumnya tidak sah. Tapi dalam kejadian ini ada pemilik, ada kasus pemilik hewan tidak memiliki kandungan hewannya. Mana prosesnya itu? Sehingga dia tidak boleh menjual induk hewannya. Pemilik hewan tidak memiliki kandungan yang ada di hewan itu. Sehingga kalau itu bukan milik pemilik hewan, apabila kandungan bukan dimiliki oleh pemilik hewan, maka menjual hewannya tidak sah. Bagaimana sampai kandungannya tidak menjadi milik dia? Apakah dia telah jual kandungannya? Menjual kandungan nggak boleh. Mana? Dia telah bernazar dengan kandungan hewannya. Dia telah bernazar dengan hewan kandungannya, dengan kandungan hewannya. Nah, sapi saya ini bunting. Saya bernazar dengan anak sapi ini untuk si fulan. Maka selagi sapi itu belum lahir, sapi tidak boleh dijual. Kenapa? Karena kalau dijual sapi, kandungan mesti ikut terjual. Kalau dijual sapi, kandungan ikut terjual. Kalau tidak terjual kandungannya, karena tidak dimiliki oleh si pemiliknya, asbab dia telah nazarkan, maka tidak bolehlah menjual sapinya. Nah, judul yang kita baca tadi usul dan thimar. Padahal pembahasannya macam-macam. Maka usul yang dimaksudkan di sana bukanlah batang saja, tapi pokok pangkal. Sapi dan kandungan. Mana usul? Sapi. Mana thimar? Kandungan. Tanah dan rumah. Mana usul? Tanah. Mana kandungan? Mana thimar? Buah. Jual rumah. Jual rumah. Mana usul? Rumah. Mana thimar? Barang-barang yang ada di dalamnya yang tidak bisa dipindah. Jual batang, masuk buah. Buah mana yang masuk? Yang belum nampak buahnya. Yang enggak masuk, yang sudah nampak buahnya. Sebetulnya pembahasan pada batang ini saja, batang pohon dan buah pohon. Tapi bab itu hanya secara umum. Jadi bukan hanya kepada batang dan buah, tapi tanah yang kita bahas awal. Kalau dijual tanah, masuklah tanamannya, bangunannya, semua yang ada di situ. Berarti usulnya adalah tanah, sementara isinya disebut dengan thimar. Itu makna daripada bab bai'ul usul wa thimar.
Cukup.